bersama sambutan dari Menkominfo Joni G. Plate. Shalom, salve, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia, Bapak Ansi Ovier dengan Paluin. Yang saya banggakan para wartawan dan wartawati Katolik Indonesia di seluruh wilayah tanah air, saudara-saudari sekalian. Kita tentunya patut bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa atas penyelenggaraan ilahinya lah kita dapat merayakan acara buka tahun bersama di tahun 2022 ini. Sebuah acara yang rutin diselenggarakan oleh teman-teman PWKI pada setiap awal tahun. Acara kali ini adalah yang ke-17, kepada saya diinformasikan demikian. Semoga PWKI dapat terus menyelenggarakannya di tahun-tahun yang akan datang. Rekan-rekan wartawan dan wartawati Katolik yang saya kasihi, pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu, kita telah banyak membahas upaya yang kita perlu lakukan dalam menciptakan fair level of playing fields bagi pelaku industri media mainstream konvensional dengan media baru, the new media, seperti over the top. Salah satu upaya konkretnya yakni pemerintah akan menindaklanjuti usulan draft publisher rights yang diajukan oleh Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability berupa payung hukum setingkat peraturan pemerintah saat ini dalam tahap pembahasan yang intensif. Meskipun bukan silver bullet untuk memastikan ekosistem industri pers yang independen dan berkelanjutan, ketentuan publisher rights merupakan salah satu alternatif kebijakan publik yang menempatkan posisi industri pers setara dengan platform digital dengan jumlah pengguna yang besar. Dengan adanya payung hukum ini diharapkan dapat terwujud konvergensi industri media. Kami telah dan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait dalam penyusunan regulasi ini untuk merespons tuntutan perkembangan digital. Rekan-rekan wartawan dan wartawati yang saya banggakan, kebutuhan akan pembentukan publisher rights ini juga tidak terlepas akibat dari pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan disrupsi pada berbagai bidang kehidupan, termasuk pers dan jurnalisme. Pembatasan mobilitas dan aktivitas fisik telah mengubah cara hidup bermasyarakat, cara berkomunikasi, hingga cara mengakses dan mencari sumber informasi dari media. Di sektor konsumsi media, terjadi pergeseran konsumsi media yang dinikmati oleh masyarakat. Selama satu dekade terakhir, yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2021 yang lalu, konsumsi media konvensional mengalami tren yang terus menurun. Tren tersebut terlihat dari konsumsi media cetak yang turun sebesar 50%, televisi sebesar 24%, dan radio sebesar 19%. Di sisi lain, media berbasis desktop mengalami peningkatan konsumsi sebesar 25%, dan media berbasis seluler sebesar 460%. Demikian dikutip dari Zenlit Record dan Rescue Time tahun 2021. Di sektor produksi, 75% eksekutif perusahaan global di bidang komunikasi dan jurnalisme dan media massa menyampaikan bahwa kebutuhan untuk berinovasi tidak pernah lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih lanjut, 86% dari para eksekutif tersebut percaya bahwa untuk bersaing di dunia yang serba digital, dibutuhkan strategi bisnis yang memposisikan audiens serta pelanggan sebagai mitra kerja. Dikutip dari Accenture tahun 2020. Rekan-rekan wartawan dan wartawati Katolik yang budiman sekalian, berbagai data di atas menunjukkan bahwa kita perlu terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi disrupsi teknologi dan pandemi COVID-19. Untuk menjaga relevansi dan eksistensi media. Seperti yang dikatakan oleh CEO Cisco, John Chambers, if you don't innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself, you will be left behind. Melalui tugas jurnalistik yang diemban oleh rekan-rekan wartawan, wartawati sekalian,
Mari jadikan ini sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus wujud aktualisasi kasih dan pelayanan terbaik pada Tuhan. Terus perkuat kolaborasi, tumbuhkan inovasi, bersama-sama kita song-song. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salve. Baik, terima kasih. Sama-sama tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kolaborasi, inovasi, dan juga koneksi ini mudah-mudahan yang menjadi harapan kita bersama. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.